Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Eka Saputri, calon guru penggerak Angkatan 10 Musi Banyuasin dari Pangkalan, SMP Negeri 1 Tungkal Jaya. Ini adalah video penerapan segitiga restitusi pada tugas demonstrasi konseptual pada modul 1.4 tentang budaya positif. Segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada segitiga restitusi terdapat 3 tahapan yang harus dijalankan. Yang pertama, tahap menstabilkan identitas. Pada tahapan ini dijalankan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah sebuah proses pembelajaran yang diharapkan akan menggeser dari identitas gagal ke identitas sukses. Tahap yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Pada tahap ini dijalankan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi sebuah kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan mempengaruhi hubungan dengan murid. Tahapan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasinya secara intrinsik, sehingga murid mampu mengaitkan keyakinan kelas dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, Raisa merasa kesal kepada teman-teman sekelasnya karena memainkan hiasan kelas, sehingga teriak marah-marah sampai merusak hiasan kelas. Berikut skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Tahu kenapa Ibu panggil? Tidak, Bu. Tidak. Tadi Ibu dengar laporan dari teman-teman kalau Raisa marah-marah di kelas dan merusak hiasan dinding. Apa itu benar? Benar, Bu. Habis saya kesal, Bu. Kenapa Raisa kesal? Saya kesal hiasan dilepasin dan diambil teman-teman. Padahal saya sudah peringatkan, Bu, tapi teman-teman saja memainkannya. Oh begitu. Kalau begitu wajar kalau Raisa marah. Jika Ibu ada di posisi Raisa, Ibu juga pasti akan marah. Lalu, apa yang Raisa lakukan kepada teman-teman? Saya teriak marah-marah, Bu, lalu tidak sadar merusak hiasan dindingnya, Bu. Oke, tidak apa-apa Raisa. Tidak ada manusia yang sempurna. Kamu sudah melakukan tugasmu sebagai ketua kelas dengan baik. Ibu bangga kamu tidak melakukan hal yang lebih buruk, misalnya memukul. Iya, Bu. Nah, sekarang kita pikirkan ya, tindakanmu teriak marah dan sampai merusak hiasan dinding kelas, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Tidak. Lalu menurutmu keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Saling menghormati antar teman dan menjaga kelestarian kelas, Bu. Oke, keindahan kelas ya. Betul. Menurutmu penting tidak untuk saling menghormati antar teman dan menjaga keindahan kelas? Penting, Bu. Penting. Kalau menurutmu itu penting, lalu apa yang harus kamu lakukan ketika kamu sedang marah? Saya harus lebih sabar, Bu. Betul. Apakah kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Bu. Oke, kalau kamu bersedia, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih bersabar dan menahan amarah saya. Dan jika ada teman-teman yang memainkan hiasan dinding kelas lagi, saya akan melaporkan kepada guru mata pelajaran atau wali kelas, Bu. Iya, Ibu setuju dengan tindakanmu Raisa. Tindakan yang kamu ambil bagus sekali. Jika ada yang memainkan hiasan kelas lagi, Raisa bisa melaporkan pada guru mata pelajaran atau kepada Ibu sebagai wali kelas. Tetap semangat Raisa. Iya, Bu. Raisa boleh kembali ke kelas. Ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Kasus kedua, Rafa bermain kotak sampah dilemparkan dan mengenai pot bunga kelas 71 hingga pecah. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Selamat siang Rafa. Siang, Bu. Apa Rafa tahu kenapa Ibu panggil? Iya, Bu. Tadi saya memecahkan pot bunga di Bu. Oke, tidak apa-apa Rafa. Membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi. Tapi Ibu mau tahu kenapa Rafa pecahkan pot bunga 71? Saya tidak sengaja, Bu. Tadi saya bermain di tempat sampah. Saya lempar dan terkena pot bunga kelas 71, Bu. Oke.
Pasti menyenangkan bermain tempat sampah ya. Tapi ibu rasa masih banyak hal yang menyenangkan tanpa Rafa harus merugikan orang lain. Sekarang, apa Rafa bersedia memperbaiki permasalahan ini? Iya Bu, saya bersedia. Oke, kalau Rafa bersedia, apa yang bisa Rafa lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya tidak tahu Bu. Loh, kenapa tidak tahu? Coba ayo Rafa pikirkan kira-kira hal apa yang bisa Rafa lakukan untuk memperbaiki permasalahan ini. Nanti Ibu bantu. Saya harus meminta maaf kepada kelas 71 Bu. Ibu setuju kalau Rafa harus meminta maaf kepada kelas 71. Mengakui kesalahan adalah hal yang sangat luar biasa. Tapi apakah itu cukup untuk menggantikan rasa kehilangan anak-anak 71? Bagaimana kalau saya mengganti pot dan menanamkan kembali bunga? Ya Bu, saya juga berjanji tidak akan main sembarangan dan akan lebih berhati-hati Bu. Baik Rafa, Ibu setuju dengan apa yang Rafa akan lakukan. Tapi Bu, saya belum ada uangnya dan nggak ada yang jualan pot Bu, harus tunggu hari Sabtu. Oke, nanti Ibu komunikasikan dengan orang tuamu di WA ya, perihal penggantian pot bunga ini. Dan Ibu rasa kamu bisa meminta waktu kepada Bu Laila sebagai wali kelas 71 untuk menunggu kamu menggantikan pot bunga di hari Sabtu. Baik Bu, saya akan menemui Bu Laila dan anak kelas 1 Bu untuk menyampaikan permintaan maaf saya dan meminta waktu untuk saya mengganti dan menanam bunganya kembali Bu. Oke, iya Rafa, Ibu bangga sama Rafa karena Rafa bertanggung jawab untuk tindakan yang Rafa lakukan. Sekarang yuk kita bicarakan tentang keyakinan kelas kita. Ketika Rafa bermain tempat sampah, lalu mengenai pot bunga 71, kira-kira keyakinan kelas yang mana yang Rafa tidak tepati? Iya Bu, saling menghargai dan cinta lingkungan Bu. Oke, saling menghargai dan cinta lingkungan. Ibu setuju. Sekarang, mari kita mengindahkan keyakinan kelas kita ya Rafa. Rafa boleh kembali ke kelas dan tetap semangat Rafa. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.